saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam perjanjian lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh, yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh. Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok gak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah Sang Penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919,
di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Semua boleh sorakan haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yesus, kami sembah Kau. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan kita sama-sama nyanyikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih sungguh lagi dan kita katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian, segala hormat
Mari kita sama-sama katakan saudara. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Come on. Tepuk tangan di atas kepala kita, come on saudara. Hey. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Mari melompat sama-sama. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girang. Mari lompat sama-sama di rumah masing-masing. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Karena hanya Dia yang bisa memberikan kita sukacita. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Lambaikan tanganmu, come on. Dia girangkanku, oh Dia girang. Kami bersukacita karena ada Roh-Mu ya Tuhan. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Sama-sama kita lambaikan tangan kita dari rumah masing-masing. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka. Biar musik memuji nama Tuhan. Kita menari sama-sama dari rumah masing-masing. Haleluya. Yes God. Sama-sama kita katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girang. Mari sama-sama kita katakan saudara. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi kita katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab. Thank you Lord, thank you God. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kami bersuka, ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi kita nyatakan saudara. Ku bersuka sebab Dia girang. Tepuk tangan dan sekolah kita keluar. Hey, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Yes God, hanya nama-Mu yang layak ditinggikan ya Tuhan. Saudara boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan.
Mari ambil waktu satu teduh sejenak saudara. Mari kita ingat kebaikan Tuhan selama seminggu ini. Kalau kita masih ada sampai hari ini, aku percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Aku percaya itu semua karena perkenanan Tuhan buat hidup setiap kita. Mari pagi hari ini kalau ada kesempatan untuk kita menyembah, mari sembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami mau menyembah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Jesus, we worship You, we honor You, we glorify Your name. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kita katakan tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari kita katakan layaklah, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Mari katakan tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari kita bangkit berdiri dan katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kau layak, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Mari kita dengan sungguh katakanlah dengan segenap
Angkat kedua tangan kita dan katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. We worship You, my God, my Lord. Segala pujian, hormat hanya bagi nama-Mu. You are worthy, oh Lord. Sembah Dia, sembah Dia. Syada batak karadaba. Yes God, syada batak karadaba. Yes, yes. Angkat dua tanganmu, angkat kedua tanganlah. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Oh, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita nyanyikan sampai kuping kita mendengar, teman-teman. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Ya Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku. Lebih tinggi lagi kita nyanyikan, Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Yesus, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Mari sekali lagi dengan sungguh, Kau layak. Dengan segenap jiwa ragaku, sorakan haleluya. Yes God, sembah Dia dalam roh. Huria rabata karana maya rana rabala 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 rabala. Syada batak harala. Bangkitkan rohmu saudara. Syada batak harabaya syada. Percayalah Dia Tuhan yang hadir di setiap rumah-rumah. Dia Allah yang hadir dimanapun kita berada saat ini. Sembah Dia, sembah Dia. Jangan ada yang terdiam. Angkat suaramu, buka mulutmu, sembah Dia. Oh ya rabaya syanda, ya rabala. Mari ingat saudara, kalau saat ini kita menyembah tidak ada sesuatu yang sia-sia. Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Sembah Dia saudara. Ya rabata karana maya she aranamo ya shande. Haleluya. Jesus, you are worthy, you are worthy, you are worthy. Oh Lord Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah.
sembah dia, sembah dia. Haleluya, we worship you my God, my Lord. Syada batakarana maya balaraba. Biarkan hadirat-Mu menjamah setiap kami di rumah-rumah ya Tuhan. Biarkan hadirat-Mu menjamah setiap kami. Biarkan hadirat-Mu memulihkan setiap kami ya Tuhan. Syada batakarana maya syada batakarana balaraba. Oh Jesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, karena nama Dia besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kita dari rumah-rumah katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Oh yes God, nama-Mu besar dan layak dipuji. Biarkan lagu ini naik dari hatimu, katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu, karena nama Dia besar dan layak, besar dan layak dipuji. I'll sing praises, I'll sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, 'cause Your name is great and greatly to be praised, to be praised. I'll sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name and greatly to be praised. I'll sing praises, oh, I'll sing praises to Your name. Shada batak karada bayase, yara batak karada bayashada, rada batak karada bayashada, yara batak karada bayase, kada batak karada bo, yara batak karada bayashada, yara batak karada bo. Kemuliaan-Mu turun ya Tuhan, kemuliaan-Mu turun ya Abba. Shada batak karada bo. Jesus, for Your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita dan katakan nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan.
namamu besar, benar ya Tuhan, dan layak dipuji. Yes Lord, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Yes Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita akui dia, nama dia besar dan layak. Namamu besar dan layak dipuji. With all of your heart, come on, sing it out. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami masih bisa dapat merasakan hadirat-Mu, kalau kami masih bisa menyembah Tuhan, kami percaya bukan karena kuat gagah setiap kami, tapi kami percaya ada anugerah, ada perkenanan Tuhan, sehingga kami masih bisa pagi ini menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarkan Engkau yang turun memberikan setiap kami hikmat pengertian-Mu ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan kami dapat mengerti ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu juga kepada setiap pembicara yang ada ya Tuhan. Biarkan apa yang disampaikan hari ini sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, kemuliaan, syukur kami kembalikan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan buat nama Dia. Woo. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Allah kami yang di surga, hati kami terbuka akan didikan Tuhan. Hati kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami kehendak Tuhan, memahami apa yang harus kami lakukan dalam hidup keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua jemaat-Mu, GBI House of Prayer, sudah rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama pada saat ini dalam ibadah kita, saya ambilkan dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-53. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-46 sampai dengan yang ke-53. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya,
Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Terpuji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama. Dan tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa mau untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, bahkan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kita secara nyata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang konseli, seorang anak pemuda ini. Dia mengatakan, "Tante Krisna, saya benci kepada mama saya. Saya benci banget. Karena dia itu kalau kepada orang lain, entah itu tetangga, entah itu teman-teman di gereja, orangnya itu, mamahku tuh baik banget. Dia menyapa, kalau pagi hari ini ada tetangga lari pagi, "Pagi Pak, wah sehat ya, sedang lari pagi di masa-masa pandemi seperti ini, work from home. Senang ya Pak punya waktu untuk berolahraga." Belum lagi tetangga sebelah tante, dia juga menyapa, "Pagi Bu, masak apa hari ini?" Kadangkala kita orang tua bingung ya mau masak apa. Kerjaan kayaknya nggak berhenti-henti ya Bu. Habis masak, nyuci piring, masak lagi. Jadi anak ini mengatakan ibunya sangat ramah ketika dengan orang lain. Tetapi kalau di dalam rumah, dengan saya marah-marah, dengan papa saya marah-marah. Kadang-kadang sampai gebrak meja, ngomel A sampai Z. Jadi saya benci dengan ibu saya. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, seorang ibu yang datang ke rumah gitu ya, mengatakan sambil menangis, karena anaknya ternyata benci kepada ayahnya. "Bu, anak saya benci kepada suami saya. Sampai kemarin itu dia di bawah pengaruh alkohol. Nabrakkan mobilnya di pagar perumahan. Sampai rusak. Ternyata dia dalam pengaruh alkohol. Tidak terasa, ngebut, nabrak pagar, sehingga ke rumah kami Pak RT dan Satpam. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Ternyata anak saya benci sama papahnya sendiri, sehingga dia sampai mabuk-mabukan. Anak pertama benci sama ibunya. Anak kedua benci sama ayahnya. Dua keluarga yang berbeda, dengan kebencian yang berbeda, tetapi kedua-duanya membenci orang tuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini hendak menggambarkan bagaimana peran orang tua. Jangan sampai kondisi yang saat ini membuat kita mudah emosi, tidak sehat, kita kepancing tidak sehat. Kita mau lihat seorang pegawai istana yang memiliki anak yang sakit. Saya percaya anaknya sakit ini sudah lama dan sudah puluhan, bahkan mungkin banyak sekali usaha yang sudah dilakukan bertahun-tahun, berkali-kali. Bukan hanya saat ketemu Yesus saja,
Tapi sebelumnya ayah ini sudah melakukan banyak hal dalam pengobatan untuk kesembuhan anaknya. Sampai akhirnya dia mendengar Yesus datang. Yesus yang membuat mukjizat di Kana. Air menjadi anggur, datang di daerahnya. Dia segera menjumpai. Dia berseru, "Yesus, tolong anakku. Dia hampir mati." Yesus menjawab, "Kamu minta tolong hanya gara-gara kamu dengar saya bisa bikin mukjizat toh?" Tapi anak ini, orang tua ini, pegawai istana maksud saya, mengatakan bahwa, "Tuhan, datanglah, sembuhkan anakku." Dari yang awalnya hanya percaya kepada Yesus yang membuat mukjizat, hanya percaya kepada keinginan untuk bisa anaknya beroleh mukjizat, akhirnya percaya kepada Tuhan, Sang Juru Selamat, penolong kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang di masa-masa saat ini banyak sekali peran orang tua yang dibutuhkan untuk bisa mempertahankan kehidupan kesehatan dalam keluarganya. Beberapa hari yang lalu saya memimpin sebuah seminar gitu ya, tapi melalui Zoom, aplikasi Zoom karena kondisi yang saat ini ya. Bapak Ibu gimana? Sehat kan ya Bapak Ibu semuanya ya? Kondisi yang sudah mau menuju atau bahkan sudah menuju new normal ini. Ya, dari pandemi yang sudah 5 bulan kita semua di rumah. Mungkin sudah bosen, pingin segera melari ke mall, pingin segera nonton film gitu ya, pingin segera tamasya, semuanya harus dikendalikan dulu. Masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit, tetapi jangan sampai peran kita kemudian menjadi tidak sehat dalam keluarga, terutama untuk orang-orang yang kita cintai, buat pasangan kita dan anak-anak kita. 2 kasus tadi, yang pertama anaknya benci pada ibunya, yang kedua benci kepada ayahnya, karena banyak orang tua yang seringkali tidak memerankan perannya dengan benar. Tidak sehat, artinya disfungsi. Kalau sehat itu kan berfungsi dengan semestinya. Ya, tapi kalau disfungsi itu tidak sehat, berarti ada hal-hal yang rusak, yang harus dibenahi. Mari kita check up. Kalau kita mau sehat kan kita mari check up, teliti, dicek kesehatan kita, jantung, paru-paru, ginjal, gula darah, tensi, kolesterolnya itu ya, supaya tetap sehat, akhirnya bisa berfungsi dengan baik. Lah keluarga pun demikian. Kalau mau tolok ukurnya tahu kita sehat apa tidak, kita harus bisa merasakan kehadiran Tuhan. Atmosfer surgawi, kedamaian itu kita rasakan di dalam keluarga kita. Kita hadirkan peran kita sebagai orang tua maupun sebagai anak juga, apalagi anak-anak sudah mulai dewasa. Bagaimana kita menunjukkan cinta kasih, menghadirkan cinta kasih. Orang tua bagaimana untuk mewujudkan adanya kehangatan dalam keluarga. Banyak anak-anak yang emptiness, mengalami jiwa yang kosong. Dia tumbuh seperti anak yang tidak tahu arah, tangki emosinya kosong. Yang harusnya dicintai, harusnya dimengerti, harusnya dilayani, dipuji, dia nggak pernah dapat selama ini. Hari ini kita melihat bagaimana pegawai istana ini memerankan peranannya dengan benar. Dia berusaha sekuat tenaga demi kesembuhan anaknya, yang pada akhirnya dia mengenalkan anaknya kepada kuasa Kristus. Dia membawa anaknya kepada Kristus, yang akhirnya mengalami pemulihan, kesembuhan, kehidupan, keselamatan diperoleh oleh anaknya, oleh pegawai istana itu sendiri, bapaknya, dan akhirnya dalam ayat yang terakhir tadi, 53, dia pun mengajak seluruh keluarganya percaya, menyembah kepada Yesus. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana dengan kita selama ini? Apakah kita mengajak anak kita kepada Tuhan? Apakah ketika ada pergumulan kita berseru pada Tuhan? Atau kita mencari cara-cara kita sendiri? Apakah kita
percaya Yesus sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Ada kan pujian, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Yesus sanggup memulihkan setiap luka hati, setiap ketidakberesan dalam keluarga kita. Yesus sanggup memulihkan jiwa-jiwa yang tidak sehat menjadi sehat kembali, supaya mampu hidupnya berfungsi, berdampak dengan benar. Ketika kita hidup bertaut pada Tuhan, mengenal Yesus, lari kepada Yesus ketika ada pergumulan, ketika menjalani hidup keseharian kita, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan akan memberikan pertolongan. Jadi melalui firman Tuhan di Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-46 sampai 53 ini, kita diajar satu, ketika ada pergumulan, yakinlah Yesus hadir. Ketika Yesus hadir, kita harus meningkat ke hal yang kedua. Kita yakin Yesus memberikan pertolongan. Dia sanggup menolong pergumulan kita. Dan yang ketiga yang paling penting adalah kita taat. Kita melakukan bagian kita seperti pegawai istana tadi. Ketika Yesus mengatakan, pulang, anakmu hidup. Pegawai istana tadi lalu pulang. Dia melakukan apa yang Yesus perintahkan. Artinya dia taat. Jadi mukjizat itu bisa terjadi kalau kita juga percaya dan taat pada Yesus. Mukjizat itu terjadi bukan hanya tiba-tiba, suddenly, atau kalau bahasa keluarga kami di Bantul sana Jogja itu ujuk-ujuk. Tidak ada yang ujuk-ujuk seketika terjadi. Semuanya butuh proses. Tadi pegawai istana tadi mungkin awalnya hanya ingin anaknya sembuh, tapi dalam proses kemudian dia percaya pada Yesus. Bukan hanya dia sendiri, tetapi juga anaknya yang mengalami kuasa kesembuhan itu dan seisi rumahnya. Sekali lagi mari kita koreksi, sekaligus evaluasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita selama ini hidup menjalani kehidupan keluarga kita. Kalau kita mau sehat, melakukan peran kita dengan benar, seperti pegawai istana tadi, sebut nama Yesus. Datang ke dia, andalkan pertolongannya. Dia akan hadir, dia sanggup menolong, asal kita percaya dan taat. Kemarin kami atau saya menerima kiriman dari WhatsApp grup sebelah gitu ya. Di situ diceritakan ada seorang pria yang sukses. Dan kesuksesannya sudah diawali sejak dia masih duduk di bangku sekolah. Nilainya selalu 100. Dalam hal sains dia pintar sekali. Sampai akhirnya dia menyelesaikan masternya di Amerika, California. Dia lulus dengan cum laude, lulusan terbaik. Dia bekerja di perusahaan yang sangat ternama. Tetapi apa Bapak Ibu? Beberapa bulan yang lalu, ketika Amerika Serikat, khususnya di California, mengalami krisis ekonomi, pria yang sukses terus ini memiliki kekayaan rumah mewah, mobil-mobil mewah, ternyata terlilit hutang, tidak bisa mengangsur kredit yang dia miliki. Hutang-hutang rumah yang mewah, mobil-mobil mewahnya. Karena krisis ekonomi yang terjadi, dia tidak bisa melunasi. Akibatnya juga perusahaannya, karena krisis ekonomi dia diberhentikan. Dia mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan lain dengan gaji yang lebih kecil pun tidak ada yang bisa menerima.
putus asa, tidak punya pengharapan, hanya hidup seadanya, rumah sudah disita, mobil satu persatu hilang. Akhirnya dia sama istrinya bersepakat, kalau sepakatnya ke Tuhan, bagus, satu hati, minta pertolongan Tuhan, bagus. Tetapi ini sepakatnya apa? Mereka bersepakat untuk mengakhiri hidup, alias bunuh diri. Dan itu benar-benar terjadi. Yang pertama dibunuh oleh pria ini adalah istrinya. Istrinya ini pada cantik sekali, dari Tamil. Gadis Tamil yang sangat cantik. Tapi ujung-ujungnya dia minta untuk dibunuh saja. Bunuh diri sekeluarga. Istrinya dibunuh. Kemudian kedua anaknya dibunuh. Dan terakhir dirinya bunuh diri. Apa yang terjadi? Ketika psikolog Amerika meneliti, selain ditemukan utang yang banyak, ternyata anak ini dari kecil dididik oleh orang tuanya hanya untuk sekedar hidup sukses. Belajar sukses, raih kekayaan, kehormatan, jabatan. Ya lupa mengajarkan tentang pentingnya mengandalkan Tuhan. Pentingnya mengalami kegagalan dan kegagalan. Mengalami kesulitan hidup, menghadapi realita kehidupan. Orang yang biasa ditempa oleh persoalan, dia bisa menyelesaikan, bangkit karena mengandalkan Tuhan, jauh akan lebih survive, lebih kuat ketika ada tantangan. Seperti tantangan saat ini ketika di masa new normal. Setelah kita kurang lebih dari bulan Februari akhir atau bulan Februari, Maret, begitu ketakutan, heboh dengan Corona, COVID-19. Sampai detik ini pun banyak orang yang susah tidur, banyak orang yang dipenuhi kekhawatirannya, banyak orang tua yang marah-marah pada anaknya, apalagi ada masa home learning, belajar di rumah. Beberapa kali saya memimpin seminar keluarga, keluhannya, gimana Bu mau dampingi anak-anak proses PJJ sekarang, pembelajaran jarak jauh, pendidikan jarak jauh, di depan laptopnya dengan aplikasi Google Meet atau Zoom, sementara saya sendiri harus bekerja. Anak-anak saya masih kecil, nggak ngerti apa-apa, stres saya Bu. Kalau diikuti mau stres, ya stres, tapi ini semua yang terbaik di atas pergumulan ini. Sekolah-sekolah juga stres, kena komplain orang tua. Anak saya nggak bisa belajar dengan metode online seperti ini. Anak saya nggak suka. Gimana tanggung jawab sekolah? Satu sama lain bisa saling menyalahkan. Mari duduk diam, percaya akan pertolongan Tuhan seperti firman-Nya dalam Yesaya. Mari kita memiliki kehidupan iman yang kuat, pondasi yang kuat. Di dalam Amsal pasal yang ke-24, Bapak Ibu bisa membuka Amsal pasal 24, ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-4. Saya coba buka ya. Amsal pasal 24, ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Di sana dikatakan bagaimana kita harus membangun keluarga itu. Bagaimana kita harus membangun rumah, bangun kehidupan diri kita sendiri, yang adalah bait Allah, rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah didirikan. Amsal 24 ya, ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ada 3 kata kunci di sini. Hikmat. Hikmat itu pondasi. Pondasi kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita adalah firman Tuhan. Firman itu siapa? Yesus sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah sendiri firman itu. Mari berseru kepada Allah melalui putranya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus, tolong aku. Pondasi yang kuat adalah firman Tuhan.
adalah Kristus sendiri. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengundang Yesus dalam kehidupan keluarga kita di masa-masa pandemi ini? Ketika orang mengeluh dengan berbagai macam problem, dirumahkan, ekonomi surut, ya, peluang-peluang untuk bisnisnya mulai gagal, kita mari bergeser dengan mindset paradigma yang berbeda. Kalau orang lain mengeluh, putus asa, marah, saya mau tetap bersyukur. Ini kesempatan yang baik buat saya punya waktu dengan keluarga lebih banyak, punya waktu dengan anak-anak saya lebih banyak, punya kebersamaan dengan pasangan saya. Selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita mungkin tidak punya waktu buat keluarga. Ini saatnya kita mencoba untuk introspeksi diri, memperbaiki diri dengan membangun keintiman dalam keluarga. Kunci pokoknya adalah intim bersama dengan Tuhan. Keintiman spiritualitas. Pondasinya firman Tuhan, hadirkan Tuhan. Lalu kunci yang kedua dalam Amsal tadi adalah kepandaian. Kepandaian itu ibaratnya bangunannya yang indah. Orang kalau lihat, oh rumahnya Bu Krisna enak, indah misalnya. Coba kalau pondasinya kuat tapi bangunannya sudah kumuh, catnya pating blentong, ya, sudah jamuran. Aduh, nggak enak lihatnya, mau dekat juga males. Tapi kalau indah, ya, asri, kayaknya mau ngelihatnya, mau mendekat itu menikmati. Hidup kita dilihat orang tuh bagaimana? Nampak bangunan tubuh kita ini. Kita ramah, kita bersahabat, kita orang yang suka menolong, karena pondasi kita firman Tuhan. Atau yang menyebalkan, atau yang suka bikin gosip, horor, suka selingkuh. Kemarin saya kedatangan juga nih, di masa pandemi. Saya mengatakan, Bu, kami belum menerima, karena ini masih masa pandemi untuk konseling. Tolonglah Bu, saya udah gak kuat nih, saya udah persiapkan pengacara saya. Sekali aja Bu ketemu Bu Krisna. Ya sudah, tapi pakai protokol kesehatan ya. Baik Bu, saya taatin semuanya. Cuci dulu, pakai hand sanitizer, pakai masker, jaraknya harus sekitar 2 meter ketika berbicara. Dia sakit hati karena suaminya selama ini yang kelihatan baik-baik saja. Handphonenya ditaruh di ruang keluarga, nggak selalu main handphone. Tapi ketika email-emailan yang katanya email ke kantor, begitu suami sebentar hanya ke kamar mandi, dia lihat email-emailannya apa. Waduh, ternyata istrinya tentang percintaan. Bercinta, sayang-sayangan dengan mantannya dulu waktu kuliah. Wah, istri ini nggak terima. Merasa dikhianati, ditusuk dari belakang. Jadi masa pandemi ini juga banyak membuka borok-borok perselingkuhan, ketidaksetiaan. Banyak suami yang tidak tahan dengan istrinya ketika banyak waktu di rumah. Banyak istri yang mengomel ketahuan suaminya ada lain hati. Kadang-kala tengah malam, kadang-kala curi-curi pakai handphone, ke kamar mandi pakai handphone. Kelemahan kita, keberdosaan kita kebuka, tetapi mari kita juga buka mindset kita untuk menciptakan keindahan. Peran kita sebagai orang tua dengan anak-anak, kesetiaan kita, komitmen pernikahan kita dengan pasangan. Bahkan kalau dalam kekristenan yang sesungguhnya kita diminta untuk bertumbuh ke arah Tuhan, menghadirkan cinta, merasakan cinta Tuhan, nggak cukup hanya sebagai seorang ayah mencari nafkah doang. Nggak cukup sebagai seorang ibu hanya mengasuh anak. Tapi bagaimana kita menghadirkan Tuhan seperti pegawai istana tadi, membawa anak itu kepada Yesus, yang akhirnya mengalami kesembuhan, menghadirkan Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana kita mempersaksikan cinta kasih Yesus yang unconditional love, yang penuh dengan penerimaan, sehingga anak tidak bertumbuh seperti tangki kosong, emosinya kosong, haus mencari pujian di luar, teriak-teriak mencari perhatian, bahkan kemudian melakukan hal-hal yang arogan dengan pornografi, dengan seks bebas, dengan minum narkoba, alkohol, karena kebencian yang dia miliki pada kita orang tua. Mari Bapak Ibu, jemaat kekasih Tuhan semuanya,
yang ada dalam gereja GBI House of Prayer ini. Kita diminta di masa-masa yang sulit ini untuk percaya akan pertolongan Tuhan. Pegawai istana tadi percaya Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dia taat. Mari berseru pada Yesus. Yesus akan hadir, Yesus akan menolong, dan yuk kita taati perintah Kristus. Tak selamanya hidup ini penuh dengan pergumulan. Kalaupun ada pergumulan, penyertaan Tuhan ada pada kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Penyertaan Tuhan ada pada kita terus-menerus. Seberat apapun pergumulan kita, datang kepada Yesus, rasakan mukjizatnya, supaya kita senantiasa bertumbuh dengan sehat. Kalau orang jiwa-jiwanya sehat, dia akan mampu melakukan fungsinya dengan benar, dengan baik, dengan penuh manfaat, akan mandiri, dan dampaknya dirasakan banyak orang. Hidupnya akan penuh kedamaian, penuh dengan cinta, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita butuh Tuhan. Berserulah kepada Tuhan setiap saat. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita datang ke Tuhan. Apapun rupa-rupa pergumulan kita, percaya Yesus hadir. Percaya Yesus sanggup menolong. Lakukan bagian kita. Percaya kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Dengan mentaati firman Tuhan. Taat kepada Tuhan. Kunci berkat, kunci mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan yang singkat ini menginspirasi setiap kita, menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita dari hari ke hari yang tidak mudah ini dengan penuh harapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Firman-Mu berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, buat janji-Mu yang begitu indah ini. Kiranya kami dikuatkan dengan firman-Mu. Dididik, dikoreksi untuk semakin menjadi orang tua yang bijaksana. Menjadi pasangan yang semakin memegang komitmen kesetiaan. Mengasihi pasangan kami, mengasihi anak-anak kami. Dengan selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Dengan senantiasa berseru kepada Tuhan, penolong kami, penopang hidup kami, sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima. Terpujilah Tuhan nama-Mu kekal selamanya. Dan ampuni setiap dosa kekurangan kami. Ketika di dalam memerankan tugas-tugas kami dalam keluarga, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Engkau sendiri yang terus menyempurnakan kehidupan kami. Supaya kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita berpisah, kita akhiri ibadah kita hari ini. Sebentar nanti setelah berpisah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan. Ya, Bapak Ibu bisa memberi persembahan, ya bisa melalui rekening yang sudah diberikan. Ya mungkin juga Bapak Ibu bisa men-scan ya QR code yang kita sudah tampilkan ya di layar ini.
Lalu setelah itu kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau sebentar kami akan bawa persembahan. Mau berdoa untuk persembahan anak-anak-Mu. Kuduskan, sucikan persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Dan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Dan setelah itu anak-anak-Mu akan berpisah. Bila saat ini Tuhan, mari Bapak Ibu buka hati kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Kasih yang sempurna dicurahkan Allah Bapa di surga. Dalam anaknya tunggal yang terkasih, Juru Selamat setiap kita, Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan, penghiburan, kekuatan, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sudah menerima semuanya, mari bersama kita berkata, Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Tuhan berkati saudara semua.